selama aku pakai transportasi online ini di aplikasi, apalagi kalau misalkan lagi hujan deras atau lagi jam-jam macet nih pas lagi pulang kerja, aku ngeliat dan mengamati kenapa tarifnya tuh berbeda sama jam-jam kalau lagi normal. Sebenarnya ada konsep apa sih Kak di baliknya atau ada teknologi apa di baliknya? Oke, aku juga pernah ngalamin hal yang kamu rasain nih, Mut. Jadi, kalau untuk jam-jam kerja, di jam 5 atau di jam 6, itu biasanya harga meningkat lumayan tinggi ya, Mut. Nah, itu perusahaan transportasi online biasanya akan menggunakan skema Halo rekan-rekan, welcome to Take It Easy Talk. Kali ini bersama saya Mutia Nabila Khofia dan kita akan membahas mengenai teknologi digital transportasi online. Pasti udah tahu banget dong ya mengenai transportasi online ini karena udah familiar dong. Dan banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang sudah menyediakan jasa transportasi online ini. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama pakarnya. Ini dia guest kita, Kak Carmila. Halo Kak Carmila. Halo Mutia, selamat siang. Selamat siang rekan-rekan CTI. Bisa aku panggil siapa nih? Panggil Mila aja, Mut, nggak apa-apa. Oke, aku panggil Kak Mila ya. Nih, Kak Mila, aku punya sesuatu yang menarik nih dari pembahasan kita mengenai transportasi online. Dari artikel yang aku baca di artikel Indef bahwa tren transportasi online ini kembali meningkat nih seiring dengan berakhirnya pandemi yang ada. Menurut kakak dari artikel ini tuh gimana sih tanggapan kakak? Nah, aku juga sempat baca tuh artikel itu. Jadi memang setelah pandemi sudah mulai berakhir, orang-orang kan sudah kembali normal ya aktivitasnya. Dan ternyata riset juga membuktikan bahwa transportasi online kita semakin meningkat. Dan harapannya dengan meningkatnya demand dari pasar, itu juga akan membantu meningkatkan perekonomian di negara kita, Mut. Oh iya, bener banget nih Kak. Kan sekarang aktivitas sudah kembali normal nih. Makanya kenapa tren transportasi online ini jadi kembali meningkat. Benar. Nah, lanjut nih, pengalaman aku nih Kak sebagai karyawan yang udah capek nih seharian kerja dan harus bawa kendaraan sendiri, pasti capek banget kan, apalagi harus macet-macetan dan sebagai hal gitu. Dan aku lebih memilih akhirnya untuk menggunakan transportasi online. Tapi yang buat aku penasaran nih Kak, tiap aku menggunakan transportasi online ini, pasti selalu deh kalau tiap order, drivernya tuh deket banget dari aku. Ya kayak 2-3 km lah. Sebenarnya aku penasaran sih, kenapa sih bisa kayak gitu? Ada teknologi apa sih atau ada konsep apa sih di baliknya? Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu, teknologi di baliknya itu ada yang namanya mapping algorithm. Jadi, algoritma tersebut membantu perusahaan transportasi online untuk menentukan jarak yang efektif dan jarak terdekat dari driver ke kliennya. Jadi, kita juga sebagai customer nggak perlu tunggu-tungguan lagi nih, Mut. Gitu. Iya, bener. Jadinya aku juga nggak perlu nunggu lama sih, jadi enak banget. Oh, ini rahasianya. Betul. Baru tahu aku juga. Oke, next nih Kak. Ke pertanyaan selanjutnya, ini juga aku penasaran sih sebenarnya. Selama aku pakai transportasi online ini di aplikasi, apalagi kalau misalkan lagi hujan deras atau lagi jam-jam macet nih pas lagi pulang kerja, aku ngeliat dan mengamati kenapa tarifnya tuh berbeda sama jam-jam kalau lagi normal. Sebenarnya ada konsep apa sih Kak di baliknya atau ada teknologi apa di baliknya? Oke, aku juga pernah ngalamin hal yang kamu rasain nih, Mut. Jadi, kalau untuk jam-jam kerja, di jam 5 atau di jam 6, itu biasanya harga meningkat lumayan tinggi ya, Mut. Nah, itu perusahaan transportasi online biasanya akan menggunakan skema supply and demand. Jadi, saat permintaan lagi tinggi dan ketersediaan lagi rendah, harga pun akan meningkat. Dan kemudian sebaliknya nih, Mut, kalau di jam-jam normal, permintaannya lagi nggak banyak, kemudian driver kita juga lagi available, itu biasanya harga nggak akan meningkat nih, Mut, gitu. Jadi selain konsep supply and demand, kita juga disupport dengan 3 teknologi. Mungkin Mutia juga pernah dengar ya, terkait cloud computing, AI, ataupun machine learning. Nah, 3 teknologi ini tentunya membantu untuk menyeimbangkan supply and demand kita di market nih, Mut. Kemudian selain itu, kita juga bisa membantu untuk meningkatkan efektivitas tarif dan rute perjalanan kita, gitu. Oh gitu, sekarang teknologi udah makin canggih ya Kak? Benar banget. Oke, next ya Kak. Kan tadi kita udah ngebahas mengenai transportasi online yang digunakan secara personal. Tapi aku pernah dengar nih, ternyata ada transportasi online yang berbasis corporate. Sebenarnya bedanya apa sih Kak? Oke, Mut. Jadi secara garis besar, kalau kita pakai aplikasi personal itu kan kita bayarnya pakai uang pribadi kita ataupun dompet digital kita ya. Bener banget. Nah, kalau aplikasi berbasis corporate, itu tagihannya itu akan ditagihkan ke perusahaan. Jadi kita nggak perlu bayar di depan dulu nih, Mut. Oh gitu. Gitu. Tapi kan tadi itu secara dari
karyawannya ya. Betul. Tapi benefit apa sih yang didapat oleh perusahaan dengan menggunakan transportasi online berbasis corporate ini? Oke Mut, jadi kalau dari segi perusahaan, benefit yang paling dirasain itu dari segi tim finance nih Mut. Jadi biasanya kan kita akan melakukan klaim atau reimbursement di akhir bulan ya, kita kumpulin struknya, kita kumpulin bukti transaksi kita. Itu kan painful banget ya Mut. Ribet ya. Betul, nah sekarang itu dengan adanya portal di layanan transportasi online berbasis corporate, itu akan membantu untuk meningkatkan controlling dan transparansi untuk reportingnya. Jadi tim finance atau tim GA nanti di setiap akhir bulan itu hanya cukup download aja. Kemudian dalam reporting tersebut akan kelihatan nih rute perjalanan kita, kemudian tarifnya, itu semua bisa lihat secara real time. Oh, gitu. jadi nggak ribet sama sekali ya, kelihatan semua detail berarti ya. Betul banget. Oh, oke. Kan tadi kita udah ngebahas nih mengenai transportasi online gitu. Tapi kita cuma ngomong doang nih, transportasi online. Tapi apa sih sebenarnya produknya? Ada produknya nggak sih, Kak? Oke nih Mut, jadi kebetulan Helios Informatika Nusantara per tahun 2021 kita di-assign sebagai official channel partner untuk produk Grab for Business. Nah, selain yang tadi kita sebut terus-terusan nih terkait transportasi, kita juga punya produk lain nih Mut. Jadi ada Grab Express, Grab Food, dan Grab Gift. Untuk use case-nya sendiri kalau transport mungkin kita tahu ya, karena kita sama-sama sales di perusahaan IT, biasanya kan kita meeting ke kantor klien, kemudian visit ke customer, itu kan kita pakai aplikasi Grab dengan gampang banget ya. Nah, selain kita visit ke customer, kita juga punya layanan untuk Grab Express. Ini juga biasanya digunakan untuk pengiriman dokumen ataupun sampel produk gitu. Nah, di luar itu kita juga punya produk yang namanya Grab Food. Ini dipakai kalau kita lagi butuh konsumsi untuk acara-acara di kantor, itu gampang banget. Tinggal klik-klik di aplikasi, terus semua bisa langsung dipesan gitu ya. Nah, untuk Grab Gift sendiri, ini merupakan kode voucher yang bisa kita redeem di aplikasi Grab nih. Jadi, use case-nya bisa kita pakai saat kita memberikan allowance kepada karyawan kita untuk makan siang, ataupun kita juga bisa share ini sebagai rewards ya ke klien gitu. Wah, ternyata layanannya lengkap banget ya, Kak. Kalau boleh aku tahu nih, udah ada berapa perusahaan sih yang pakai layanan Grab for Business ini? Oke, jadi perusahaan yang sudah join ke Helios per tahun ini sudah lebih dari 200 company nih Mut. Dan itu pun terdiri dari berbagai macam industri tentunya. Oh, ternyata udah banyak banget ya industri yang pakai Grab for Business nih untuk perusahaannya. Oke, segitu dulu ya obrolan kita di Take It Easy Talk kali ini. Dan sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu nih untuk Kamila. Thank you ya Kak, udah mau sharing-sharing. Thank you juga Mutia, udah ngasih kesempatan buat aku ya. Dan rekan-rekan yang ada di rumah yang mungkin tertarik dengan Grab for Business, caranya gimana tuh Kak? Buat teman-teman yang tertarik lebih detail terkait layanan Grab for Business, kalian bisa email ke jfd@helios.id. Dan nantinya saat kalian berlangganan via Helios, kita juga bisa share Grab Gift senilai jutaan rupiah gitu. Oke, kalau gitu aku dan Kamila pamit undur diri. See you on the next video. Bye! Bye!